Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Asfiko sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia tahun 2019-2020. Saya berasal dari Universitas Pasundan, Bandung. Di dalam periode sekarang, Kabinet Intensif ini memiliki struktural sebagai berikut. Sekretaris dipegang oleh Fadila Nur Aprilia dari Universitas Pasundan, Bendahara dipegang oleh Diah Retno Jayantri dari Universitas Islam Indonesia, Wakil Ketua Internal dipegang oleh Abdul Rosid Firdaus dari Universitas Pelita Bangsa, Wakil Ketua Eksternal dipegang oleh Mutiara Firanti Taufik dari Universitas Sumatera Utara. Ini adalah kepala-kepala departemen. Untuk departemen di bidang internal, ada Departemen Pendidikan dan Keprofesian, itu dipegang oleh Fikar Razani dari Universitas Brawijaya. Lalu ada Departemen Dalam Negeri dipegang oleh Nurul Ulfa Fitri dari Universitas Trisakti. Lalu ada Dana Usaha dari Universitas Pasundan dan dipegang oleh Dava Palosa. Lalu beralih ke departemen di bidang eksternal, itu ada Departemen Hubungan Luar, itu dipegang oleh Sarah Maulina dari Universitas Bakri. Ada Departemen Komunikasi dan Informasi dipegang oleh Aiman Muin dari Universitas Hasanuddin. Lalu ada Departemen Pengabdian Masyarakat dipegang oleh Milena Amalia dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini ada visi dan misi saya. Visi saya menjadikan IMTLI sebagai suatu organisasi yang profesional dan membawa perubahan dengan berasaskan kekeluargaan dan bersinergi demi mencapai tujuan bersama. Misi yang pertama, menumbuhkan hubungan yang harmonis antara anggota IMTLI. Yang kedua, menyerap dan menyalurkan aspirasi anggota IMTLI. Yang ketiga, mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan keprofesian IMTLI. 4. Memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Saya sedikit akan menjelaskan tentang visi misi saya ini. Jadi di visi misi ini memiliki korelasi yang sama dengan visi misi IMTLI yang terdapat di ADART. Jadi saya membuat visi misi ini berlandaskan ADART. Kayak gitu. Jadi visi saya di sini bertujuan untuk mempererat rasa kekeluargaan antar teknik lingkungan dan IMTLI sendiri menjadikan sebuah organisasi yang membuat wadah untuk anggota-anggota saling sharing, berkomunikasi, dan saling bertukar pikiran. Seperti itu. Untuk misinya, yang pertama, menumbuhkan hubungan yang harmonis antara anggota IMTLI. Kenapa saya memasukkan poin yang pertama ini? Karena saya melihat dari periode sebelumnya tentang evaluasi hubungan antar anggota IMTLI yang kurang baik. Jadi saya di sini ingin memperbaiki hubungan antar anggota IMTLI karena pada dasarnya ketika kita udah berhubungan dan berkomunikasi dengan baik dengan anggota IMTLI, maka tujuan-tujuan dari IMTLI ini dapat secara mudah direalisasikannya. Untuk merealisasikan poin yang pertama ini, insya Allah saya berniat mengunjungi beberapa universitas yang ada di seluruh regional untuk melakukan diskusi-diskusi ringan dan bercengkrama dalam hal-hal seputar mengenai IMTLI dan teknik lingkungan. Kenapa seperti itu? Menurut saya, dengan bertemu secara langsung, dengan ngobrol secara langsung, secara otomatis kita memiliki kedekatan emosional yang baik. Dan secara otomatis yang dinamakan hubungan yang harmonis itu bakalan terbentuk. Seperti itu. Yang kedua, menyerap dan menyalurkan aspirasi anggota IMTLI. Jadi, proker-proker IMTLI yang ada saat ini itu berlandaskan
ADART, dan beberapa aspirasi dari anggota. Yang perlu menjadi catatan di sini, aspirasi anggota tidak sepenuhnya dapat kita salurkan atau realisasikan karena kita pun ada beberapa pertimbangan mengenai aspirasi anggota. Apakah aspirasi anggota ini relevan dengan kondisi yang saat ini atau bisa dilaksanakan. Jadi untuk aspirasi yang masuk ke IMPLI ini tidak semuanya dapat direalisasikan. Yang ketiga, mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan keprofesian IMPLI. IMPLI sendiri ingin mendukung program-program mengenai keprofesian IMPLI yang terutama isu lingkungan, lalu hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Dan di sini saya memiliki fokus untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah yang sesuai dengan keprofesian IMPLI, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup. Dan saya berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka agar kedepannya mudah untuk misalkan kita ada acara, mengadakan acara, lalu membutuhkan narasumber untuk acara-acara kita. Jadi untuk mengawalinya itu coba pendekatan kepada anggota-anggota yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Seperti itu. Yang keempat, memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Jadi IMTLI sendiri sudah mencoba mentransfer ilmu-ilmu teknik lingkungan yang didapat di dalam kampus dan disebarkan kepada masyarakat melalui edukasi-edukasi, itu bisa melalui aksi peduli lingkungan, dan juga bisa melalui media-media sosial yang ada di IMPLI, seperti eco lifestyle atau gaya hidup yang ramah lingkungan. Itu IMPLI pun membuat beberapa gaya hidup yang ramah lingkungan. Dan itu pun bisa menjadi contoh untuk teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat luas. Seperti itu. Dan juga memberikan manfaat positif kepada masyarakat di sini, kita melakukan open donasi yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat-masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Selain itu juga kita sasaran kita kepada masyarakat-masyarakat yang mengalami kesusahan seperti panti asuhan atau panti jompo dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah tahun ini udah ada beberapa kegiatan yang masuk ke dalam kriteria misi pada poin keempat ini. Yang pertama, kita udah open donasi dan menyalurkan bantuan secara langsung kepada banjir Jabodetabek di daerah Bekasi. Lalu kemarin kita melakukan penggalangan dana untuk corona, yaitu sebagian dana disalurkan ke UNICEF, lalu disalurkan ke ACT, Aksi Cepat Tanggap, lalu disalurkan ke Eco Project. Jadi untuk yang ke UNICEF itu kita menyalurkan dana untuk APD. Lalu untuk yang ke ACT, Aksi Cepat Tanggap ini kita bergerak di bidang masyarakat yang terdampak pada COVID ini. Jadi kita membagikan 100 box nasi di jalanan. Seperti itu. Untuk Eco Project sendiri, kita sasarannya ini kepada pejuang-pejuang kebersihan. Itu terutama di dalam TPS. Jadi petugas-petugas TPS di seluruh Indonesia, terutama di seluruh regional, ada beberapa TPS yang mendapatkan bantuan-bantuan dari kita. Itu terutama bantuan sembako, hand sanitizer, dan masker.
Seperti itu. Mungkin penjelasan visi dan misi dicukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam hormat saya untuk teman-teman yang sudah nonton. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.